Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Ulumi, NIM 190900105. Video berikut merupakan rekaman perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Jaringan Komputer Program Studi Teknik Informatika. Ya, langsung saja kita buka soalnya. Di sini kita akan mensimulasikan beberapa server dengan menggunakan paket tracer sebagai simulatornya. Adapun yang kita butuhkan, yang pertama itu ada 6 buah PC sebagai end device yang dihubungkan ke switch dengan tipe switch 2950-24. Lalu dihubungkan lagi ke router dengan tipe router 1841. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama. Dan masing-masing router dihubungkan ke router gedung dengan menggunakan router PT-MPT. Lalu dilanjut, di sini itu ada beberapa server TNS, server Siakat, server Poltek, yang dihubungkan ke switch 2950-24, lalu dihubungkan ke router gedung. Untuk ketentuan soalnya yang pertama, IP address pada router lantai 1, router lantai 2, router lantai 3, dengan catatan IP address interface yang mengarah ke LAN gunakan IP tertinggi. Yang kedua, default router mengarah ke router gedung. Yang ketiga, DHCP server pada router lantai 1, router lantai 2, router lantai 3. Yang keempat, DHCP klien pada seluruh PC. Dengan konfigurasi dikatakan berhasil jika seluruh PC berhasil melakukan ping ke yang pertama, poltektegal.ac.id, yang kedua, siakat.poltektegal.ac.id. Langsung saja kita buat simulasinya dulu. Yang pertama, end device 6 buah. Lalu kita hubungkan dengan switch tipe 2950-24. Lalu kita hubungkan lagi dengan menggunakan router tipe 1841. Lalu kita di masing-masing router itu dihubungkan dengan menggunakan router PT-MPT. Lalu di sebelah kanan ada switch yang menghubungkan beberapa server. Servernya itu pakai server yang ini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Di sini dari perangkat switch ke PC, switch ke router itu menggunakan kabel strike, tetapi di router ke router menggunakan kabel cross. Terus di router gedung ke switch juga menggunakan kabel strike, dan switch ke server juga menggunakan kabel strike. Di sini saya akan memasangkan kabel dengan menggunakan kabel yang otomatis saja. Jadi langsung. Oh, maaf, kita itu belum. Ya, kenapa di sini tidak bisa dipasangkan kabel? Karena di router PT-MPT itu belum memiliki port atau masih kosong.
interface-nya. Jadi kita pasang terlebih dahulu. Kita zoom in kan, matikan power, zoom out, lalu kita pilih port. Kita pilih yang ketiga saja, sebanyak 4 kali. Ya, kalau sudah kita zoom in kan lagi, kita nyalakan power. Kita coba lagi pasangkan kabel. Ya, sudah bisa. Kita diberi keterangan ya, biar sama seperti soalnya. Jadi kalau sudah konfigurasi IP itu kita tidak merasa kebingungan. Di sini kita memakai IP 192.168.105. Jadi NIM saya itu 105.0/29. Di sini kita pakai 192.168.105.80/29. 192.168.105.160/29. Di sini kita pakai 172.10.10.1/30. Di sini 172.10.10.20.1/30. Di sini kita pakai 172.10.30.1/30. Lalu kita lanjut ke server DNS 112.13.14.3/27. Kita lanjut ke server siakat 112.13.14.4/27. Ini lanjutannya ke sini ya, mutar. 112.13.14.5/27. Kita beri keterangan namanya server Voltec tegal.ac.id. Lalu kita beri warna dulu biar tidak bingung kalau diberi garis dulu. Kita pilih ini fill color yang kotak, terus warna ini sudah, terus warna
biru. Sudah. Kita beri keterangan di routernya dulu. Router gedung. Di sini lantai 3. Di sini lantai 2. Di sini lantai 1. Jika sudah, yang pertama-tama kita konfigurasi IP address di router yang menggunakan IP yang tertinggi. Jadi maksudnya IP yang tertinggi itu ini. Kita hitung pakai IP kalkulator. Masukkan IP-nya 192.168.105.0/29. Jadi di sini itu terdapat addressnya dari untuk pusatnya itu 0 dengan netmask 255.255.255.248. Lalu untuk IP yang tertinggi itu yang sini 105.6. Jadi kita pakai yang 105.6 dari router lantai 3 dulu ya. Config fast ethernet. Nah, fast ethernet 0/0 itu yang mengarah ke PC. Kita isi 192.168.105.6 dengan subnet mask 248. Oke. Jangan lupa tombol on dinyalakan. Ini fast ethernet 0/1 itu yang mengarah ke router gedung. Jadi kita menggunakan ini 172.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu sudah di on, kita lanjut ke router lantai 2. Konfigurasi fast ethernet 0/0. 0/0 mengarah ke ini PC. Jadi kita 192.168.105.105.86. Kita pakai IP yang tertinggi 248. Fast ethernet 0/0 yang mengarah ke router gedung. Kita pakai yang ini 172.10.20.1. Di sininya 252. Di-on-kan. Lalu kita masuk ke router lantai 1. Router lantai 1 itu di fast ethernet 0/0-nya pakai yang 192.168.105.166 ditambah subnet mask 248. Lalu di-on-kan. Fast ethernet 0/1 IP address-nya yang mengarah ke router gedung 172.10.30.1 dengan subnet mask 255.252. Di-on-kan. Jika sudah, kita mengatur IP di router gedung. Jadi di sini itu ada /30, berarti itu cuma ada 2 host dengan subnet mask 252. Jadi di sini itu 10.1, di sini 10.2. Sudah tidak memiliki IP baik 3, 4, nggak ada. Jadi hostnya itu cuma 1 dan 2. Lalu kita config dulu ya di fast ethernet 0/0. 0/0 itu yang mengarah ke ini 0/0, 1/0, 2/0, 3/0. Berarti kita dari atas dulu
0/0. Berarti di router lantai 1. 172.10.30.2 dengan subnet mask 252.255.252. Di-on-kan. Lalu fast Ethernet 1/0. 1/0 mengarah ke lantai 2. 172.10.20.2 dengan subnet mask 252 on-kan. Lalu ke fast Ethernet 2/0 yang mengarah ke router lantai 3. 172.10.10.2 dengan subnet mask 252 di-on-kan. Lalu ke fast Ethernet 3/0 dengan IP address ini berarti yang mengarah ke sini. Jadi ini kan sudah mendefinisikan IP-nya. Untuk pusatnya ini titik 0, jadi kita pakai yang titik 1. 112.13.14.1/27 itu 255.255.255.248. Oh maaf, 224/27 di-on-kan. Jika sudah, maka kita lanjut ke konfigurasi CLI-nya. Untuk si PC itu mendapatkan DHCP client. Di CLI kita masuk ke router lantai 3 ya. IP DHCP pool lantai 3. Oke, networknya itu yang titik 0 192.168 105.0 255.255.248. Oke, default kita pakai yang IP tertinggi 192.168.105.6. Dengan DNS main servernya kita pakai yang ini 112 server DNS-nya ya. 112.13.14.3 exit. Jika sudah selesai, kita langsung cek ke PC-nya apakah mendapatkan DHCP berhasil atau tidak. Klik tunggu. Oh ya, DHCP request successful dengan mendapatkan IP address 192.168.105.1 dengan subnet mask 255.255.255.248 dan default gateway-nya itu mengarah ke ini router 192.168.105.6 dan DNS servernya juga mengarah ke server DNS ini 112.13.14.3. Sudah, kita cek lagi ke PC yang di atas, masuk ke desktop, IP konfigurasi, di DHCP-kan. Jika berhasil, maka ini mendapatkan IP address 192.168.105.2, subnet mask 248, default gateway 105.6, DNS servernya itu 14.3. Benar. Kita lanjut ke router yang di lantai 2, IP DHCP pool lantai 2. Yang pertama networknya 192.168.105.80.255. Kita ini subnet masknya ya 255.255.248. Oke, default yang mengarah ke IP yang tertinggi 192.168.105.86 dengan DNS main servernya sama seperti router yang sebelumnya, memakai 112.13.14.3 exit. Lalu kita cek ke PC-nya. Cek ke PC-nya itu kita di DHCP-kan terlebih dahulu. Ya, request berhasil. Ya, request berhasil juga.
Lanjut kita ke lantai 1 di CLI IP DHCP full lantai di lantai 1 dengan network 192.168 Oke, langsung ke defaultnya itu 192.168 pakai IP yang tertinggi 105.166 dengan DNS main servernya sama 112.13.14.3. Ya, kita exit, lanjut, buka PC-nya berhasil atau tidak ya, DHCP-kan. Ya, request berhasil. Di sini kita di DHCP-kan juga. Sama juga request berhasil, successful. Terus kita lanjut routing saja ya. Routing itu artinya mengenalkan beberapa jaringan yang tidak termasuk pada jaringan router ini. Jadi di router ini kan mempunyai jaringan 105.0 sama 10.1 karena ini yang terhubung di router ini loh. Jadi kalau kalian itu ngirim pesan dari PC 0 ke PC 1 bisa, soalnya dalam satu jaringan. Kalau misalkan dari PC 0 kita mau mengirim pesan ke PC 2, maka kita harus mengenalkan beberapa jaringan ini dulu agar kita bisa saling mengirim pesan. Dan juga sebaliknya PC 1 ke PC 5. Kita routing dulu pakai routing statik. Di routing statik di lantai 3 itu kan sudah mengenali 105.0 sama 10.1. Jadi kita hanya mengenalkan ke router lantai 2, router lantai 1 sama yang mengarah ke server. 172 dulu. 172.10.20.0. Kita mengenalkan yang ke sini dulu. Dengan mas 255. Lanjut ke next hop. Next hopnya itu jalur yang akan kita lewati yang terdekat dari router yang akan kita mengenalkannya. Nah, di sini kan dari router lantai 3 menuju ke router lantai 2. Jadi kita dari sini lewat ke sini. Nah, di IP di sini itu kita menjadi patokan next hop-nya. 172.10.10.2 di add berhasil. Kita lanjut ke yang 30 di lantai 3 dengan next hop-nya itu juga sama. Kita lanjut ke 192.168.105.80 menggunakan subnet mask 248. Next hop-nya itu kan kita sudah mengenalkan ke 10.2, maka kita pakai jalur yang terdekat di sini. 10 berarti 20.1. Di-add-kan, kita mau mengenalkan ke yang lantai 1. 192.168.105.160 dengan jalurnya yang terdekat itu yang mengarah ke berarti di sini 30.1 di-add-kan. Jika sudah, kita lanjut ke sini. Ini tadi di konfigurasi kita ditulis dulu biar nggak bingung. Di sini itu 112.13.14.1/27. Oke, kita lanjut konfigurasi routing 112.13.14.1 dengan subnet masknya 224. Lalu jalur yang terdekat kita kan dari router lantai 1 ya. Ya, router lantai 3. Jadi kita mau ke
server ini pakai jalur yang sini, berarti 10.2. 10.2 IP root, oh maaf, ini untuk jaringannya berarti titik 0. Jika sudah, kita lanjut ke router yang di lantai 2. Kita mengenalkan ke router lantai 3 sama router lantai 1 dan yang mengarah ke server. Kita masukkan 172.10.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.252. Dengan next hopnya itu kita mau menuju ke sini, berarti dari sini 172.10.20.2. Ya sudah, kita lanjut ke yang 30.0 yang di bawah dengan next hopnya itu sama 20.2. Kita lanjut ke 192.168.105.0 dengan subnet masknya itu 248, dengan next hopnya itu kan dari sini menuju ke atas. Jadi di sini kan sudah dikenalkan, maka pakai yang 10.1. 10.1 di-add-kan, lalu kita nambah ke 160 yang di sini. Pakainya itu dari sini mau ke sini, jadi yang terdekat itu di sini 30.1. Di-add-kan, kita nambah yang ke router PT MPT, networknya itu 112.13.14.1 dengan next hopnya itu kan dari jalur router lantai 2 di sini, berarti pakainya 20.2. Ya, tambahkan, oh maaf, 14.0. Di sini itu network, jadi semuanya itu titik 0. Jika sudah, kita masuk ke router lantai 3. Router lantai 3 itu, router lantai 1 yang di bawah. Kita masuk ke routing statiknya, kita mengenalkan ke router lantai 2 sama router lantai 3. Sama di sini. Routernya itu 172.10.20.0, 255.255.255.252. Next hopnya itu dari sini kita mau mengenalkan ke lantai 2 yang 172 ini 20.0. Jadi next hopnya itu pakai yang terdekat di sini 30.2. 172.10.30.2 di-add-kan. Kita lanjut mengenalkan yang ke 10.0 dengan next hopnya itu juga sama. Kita lanjut mengenalkan ke 192.168.105.80 dengan subnet mask 248. Dengan next hopnya itu kan dari sini mau mengarahkan ke sini, jadi kita pakai yang terdekat di sini 20.1. 20.1 di-add-kan, lalu kita lanjut ke yang 105.0. Dari sini mau ke lantai 3 yang ini, jadi kita pakai next hopnya itu yang terdekat di sini 10.1. Tambahkan, jika sudah, kita mau mengenalkan yang di sini titik 0 ya, 112.13.14.0 224. Next hopnya itu kan kita dari lantai 1, berarti kita pakai yang di sini, berarti 30.2. Di-add-kan, oke, berhasil. Kita mengenalkan di router gedungnya. Router gedung itu berarti router gedung itu kan sudah kenal sama jaringan sini, jaringan di 172, jaringan di 172.10.20,
sama 172.10.10. Berarti kita cuma mengenalkan di jaringan yang di sini sama di sini. Statiknya itu network 192.168.105.0, masnya 255.255.255.248. Next loopnya itu kita pakai dari sini mengarah ke sini, berarti kita yang terdekat saja 10.1. 72.10.10.1 di-add-kan. Sudah, kita lanjut ke yang titik 80. Titik 80 itu kita berarti next loopnya yang ini 20.1. Jika sudah di-add-kan, lanjut ke router lantai 1 160 dengan menggunakan next loop 30.1. 160 next loopnya itu 30.1. Jika sudah, kita lanjut ke konfigurasi yang di server DNS-nya. Kita masuk ke desktop, IP configuration. IP address-nya itu kita pakai ini 112.13.14.3, subnet masknya 255 224. Default gateway-nya itu kita pakai yang di sini. Jadi kan mengatur di routernya pakai IP yang ini. Jadi 112.13.14.1. DNS servernya juga sama ini 112.13.14.3. Jika sudah, kita keluarkan lalu kita masuk ke service HTTP, di on kan terlebih dahulu. Sudah. Jika sudah, kita lanjut ke DNS. DNS kita beri nama sama addressnya yang akan kita di server PT ini kan server PT ada 3. Jadi di server DNS itu kita menampung nama dan address yang di server Siaget sama Poltek. Jadi di sini kita tulis siaget.poltektegal.ac.id. DNS-nya juga di-on-kan terlebih dahulu dengan address-nya 112.13.14.4. Kita add, lanjut, poltektegal.ac.id dengan address 112.13.14.5. Di-add-kan jika sudah, keluar. Kita lanjut mengatur IP yang di sini di server Siaget. Desktop IP configuration 112.13.14.4 255.255.24224. Kita lanjut ke default gateway-nya itu yang mengarah ke router 112.13.14.1 dengan DNS-nya yang tadi server DNS 112.13.14.3. Jika sudah, kita lanjut ke service. Di service itu di HTTP. Di indeksnya itu kita edit. Jadi di sini bisa selamat datang. Selamat datang di siaget.poltektegal.ac.id. Jika sudah, kita save. Oke. Kita lanjut ke server Poltek Tegal. Kita beri IP konfigurasi dulu 112.13.14.5 dengan subnet masknya 255.255.254. Gateway-nya itu 112.13.14.1 yang mengarah ke ke router yang tadi.
dengan DNS servernya pakai server DNS 13.14.1 Jika sudah, kita masuk ke HTTP, di-on-kan. Jika sudah diindeks, indeksnya juga diedit. Ini pakai sama seperti di Siakat ya. Selamat datang. Lanjut ke poltektegal.ac.id. Jika sudah, kita save. Yes. Ya, untuk mengetahui apakah konfigurasi yang kita simulasikan itu berhasil atau tidak, kita melakukan piping atau mengirim pesan dari PC ke PC. Sukses. Dari PC ini ke berbeda jaringan. Maaf, ada yang violet. Kita lihat yang nggak tahu kenapa ini. Sukses. Dari PC 1 ke PC 3 sukses juga. Berarti dari PC 0 ke PC 4 violet. Coba kita delete dulu historinya. Sukses juga. Ya, kita coba lewat ping saja. Dari PC 0 ke PC di terminal. Maaf. Di command prompt. Ping 192.168. Dari sini berarti 105.1. Coba kita ping ke PC yang ini. Berhasil. Kita lanjut ping ke 105.81. Oh ya, berhasil. Kita lanjut ke 82, berhasil juga. Berarti antar PC berhasil ya. Kita lanjut satu lagi di 161, berhasil juga. Kita ping ke server yang di sini. Ping server 112.13.14.4 ya. 4. Request tab. Oh, berhasil sudah. Lanjut ke yang titik 5. Ya, sudah berhasil. Maksudnya dikatakan berhasil itu jika ada tulisan reply. Tapi kalau tidak berhasil, biasanya ada tulisan request timeout. Berarti dalam penghubungan kabel atau jaringannya itu error atau gimana, atau dalam konfigurasinya ada yang salah. Kita mencoba menampilkan di web browsernya. Kita masuk URL yang siakat.poltektegal.ac.id. siakat.poltektegal.ac.id. Ya, selamat datang. siakat.poltektegal.ac.id. Berarti kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi dan server siakat.poltektegal.ac.id. Sekarang kita ke yang di bawah, poltektegal.ac.id. Ya, berhasil juga. Selamat datang poltektegal.ac.id. Jadi di konfigurasi ini berhasil. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.